Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, jumpa lagi dengan saya Puri di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Sobat Healthies, hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Persagi Boyolali tentang pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat part 2. Nah, Mbak Devi, kita ketemu lagi. Iya, Bu. Sobat Healthy, saya perkenalkan masih bersama dengan Mbak Devi. Beliau adalah ahli gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Simo, dan juga Mbak Afi. Beliau juga ahli gizi dari Puskesmas Boyolali 1, dan saya ditemani oleh Bu Mardiah. Iya. Bu Mardiah, beliau adalah kader dari Desa Winong, kader Posyandu dari Desa Winong. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan obrolan yang kemarin ya, Mbak Devi, Mbak Afi, dan Bu Mardiah terkait dengan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Sejauh ini, apakah ada program dari pemerintah yang mendukung dari program makanan bergizi untuk keluarga ini? Ada nggak Mbak Devi sama Mbak Afi? Ada ya pastinya ada lah. Ya, kan pemerintah kan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi mesti ada program-program yang mendukung untuk keluarga itu biar sehat melalui melalui penyelenggaraan makanan bergizi. Nah, salah satunya yang lagi viral ya sekarang, makan bergizi gratis. Oh, yang MBG. Iya. Pernah. Iya. Itu sudah dilakukan ya, tapi secara bertahap, belum menyeluruh. Jadi bertahap dilakukan di sekolah, baik itu di PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, seperti itu. Oh iya. Nah, di dalam makanan bergizi gratis itu tujuannya kan untuk membentuk kebiasaan anak ya, biar anak itu makan makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang bergizi itu bagaimana? Nah, itu disajikan pada MBG itu sendiri yang meliputi selain meningkatkan gizinya juga memberikan edukasi. Jadi banyak manfaatnya ya. Kemudian untuk menjaga kesehatan anak-anak kita, generasi penerus kita, agar tidak terjadi malnutrisi, yaitu seperti stunting, kemudian gizi kurang, kemudian gizi buruk, bahkan kemudian ada juga overweight, obesitas. Nah, dengan pemberian makanan bergizi gratis, jadi anak-anak tahu nih bagaimana mengonsumsi makanan bergizi, jadi dapat mengurangi angka prevalensi malnutrisi tersebut. Seperti itu. Tujuannya banyak. Iya. Karena masalah gizinya juga banyak ya. Iya, benar. Iya. Nah, untuk menyajikan makanan yang bergizi untuk keluarga, tentunya Bu Mardiah juga pengen tahu, Sobat Healthy juga pengen tahu ya di rumah. Tipsnya bagaimana untuk memilih makanan yang bergizi itu tadi? Iya. Oke, jadi sebenarnya tips ini mudah kita temui di masyarakat sebenarnya ya. Tips-tipsnya adalah yang pertama, pilih makanan lokal. Ya, sama juga kita tarik benang juga kalau program pemerintah juga ada yang namanya PMT. Nah, ya, pemberian makanan tambahan. Nah, itu juga kita ngambilnya dari bahan pangan lokal ya. Jadi tidak lagi adanya makanan-makanan instan, tapi makanan yang berbahan pangan lokal. Nanti dari Bu Kader sendiri ya Bu ya, ini salah satu Bu Mardiah ini salah satu kader yang ikut serta dalam program PMT. Nah, jadi dari yang memasak ya Bu, bahkan yang kami mendistribusikan ya. Semuanya pakai bahan pangan lokal ya Bu ya. HBI ya. Makanya itu juga merupakan contoh ketika kita memilih makanan. Jadi dari PMT itu juga sebagai edukasi bahwa seperti ini makanan yang harusnya dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, jadi dari kita milih bahan makanan lokal, terus kita juga pilih pengolahannya juga harus diperhatikan lagi. Jadi pengolahannya itu lebih baik direbus, dipepes, dipanggang. Tidak harus digoreng. Iya, jadi mengurangi penggorengan. Bahkan ikan yang akan kaya omega 3 itu ternyata ketika digoreng dia justru akan mengurangi kandungan omega 3-nya gitu. Jadi, kemudian untuk kandungan gizinya itu yang lebih utama itu yang apa?
Oh iya, kandungan gizi yang utama adalah protein hewani ya. Harus Kalau berprotein. iya protein hewani, makanya di PMT juga harus ada protein hewani ya Bu ya. Ya, jadi protein hewani ini ternyata juga salah satu pencegah stunting gitu yang sangat mungkin sekarang kita banyak mendengar stunting itu ya. Salah satu pencegahnya adalah mengonsumsi banyak protein hewani seperti itu. Juga nanti ketika kita memilih makanan, jangan lupa juga baca label makanan. Itu yang penting juga. Labelnya harus dibaca. Iya, label harus dibaca. Selain baca label harganya. Iya. Soalnya kadang ibu-ibu itu cuma dilihat harganya berapa murah gitu ya. Termasuk saya ya. Tapi kita juga harus mulai sekarang kita harus lebih hati-hati lagi, kita juga harus membaca label makanan. Biasanya kandungan makanan yang ada di paling atas pojok kiri itu adalah yang paling banyak kandungannya. Jadi kita lihatnya dari sana dulu. Misalkan susu nih, ternyata susu itu yang kandungan paling atasnya bukan susu tapi air. Berarti yang paling banyak air. Iya, yang paling banyak sedikit gitu ya. Sedikit. Jadi kita harus lebih pintar-pintar lagi memilih makanan seperti itu ya Bu ya. Oh iya. Selain itu ada lagi nggak tipsnya? Tipsnya misalnya dari nilai jenis karbohidratnya, atau dari serat atau buah seperti itu. Perlu nggak sih kayak gitu? Perlu banget. Perlu banget. Mungkin di masyarakat juga mengenal karbohidrat itu melulu dengan nasi ya. Sebenarnya kita karbohidrat itu padahal juga boleh juga diganti sama kentang, umbi-umbian, biji-bijian. Gampang kan Bu dapatnya ya. Nah, nggak perlu kok yang mahal-mahal. Mungkin ya Bu, dulu itu waktu saya masih sekolah itu juga makanan yang tinggi protein itu kaya dengan sebutan salmon. Ya, padahal sekarang tuh tidak perlu harus salmon. Padahal yang lokal kita banyak. Yang lebih murah pun juga banyak. Ini juga bagus gitu ya. Jadi tidak perlu yang mahal, tapi yang murah ternyata tidak kalah bergizi juga. Nah, karbohidrat itu ternyata ada dua ya Bu. Karbohidrat kompleks dan sederhana. Kalau kompleks itu kan rantai gulanya lebih panjang, dia lebih mudah dicerna, dia juga akan tahan lama di saluran cerna ya. Iya, jadi laparnya tuh nggak dikit-dikit lapar gitu. Nah, karbohidrat kompleks biasanya kita dapatkan dari nasi, kentang, umbi-umbian, biji-bijian. Nah, kalau karbohidrat sederhana itu dia akan lebih cepat lapar. Nah, nanti juga menaikkan gula darahnya cepat ya Bu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, makanya kita dalam mencari makanan juga harus dipilih-pilih gitu. Lemaknya gimana nih? Dia takut nggak makan lemak? Takut juga. Iya. Lemaknya yang sehat seperti apa? Oh ya, lemak yang sehat itu adalah lemak yang tidak jenuh ya. Nah, lemak yang tidak jenuh itu, kita biasanya kalau goreng, sebenarnya boleh ya, bukan berarti tidak boleh digoreng, tapi diusahakan minyaknya itu jangan berkali-kali dipakai. Cuman 1-2 kali saja, kemudian diganti gitu. Kalau saya juga punya balita kebetulan. Mungkin kalau untuk anak saya biasanya pakai minyak yang 1-2 kali ganti ya. Nanti kalau udah 3 kali, 4 kali nanti buat orang tuanya gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus gitu. Diusahakan 1-2 kali penggorengan saja. Nggak boleh diulang-ulang. Gitu ya Bu Mas ya. Kayak gitu juga. Berarti kita itu ya cenderung memakai minyak itu lebih sedikit aja ya. Daripada kita pakai pertama banyak tapi untuk penggorengan berulang itu kan berarti lebih itu ya efeknya kan tidak bagus. Berarti mendingan kita pakai itu sedikit nanti masaknya sedikit-sedikit gitu ya. Iya, begitu saja. Supaya nggak kayak sisa. Kalau enggak bisa pakai minyak zaitun, itu kan lebih sehat. Kemudian lemak sehatnya seperti omega 3, omega 6 itu kan lebih banyak. Jadi untuk kesehatan itu lebih baik yang lemak yang mengandung lemak sehat itu tadi. Nah, tadi kan udah disampaikan Mbak Afi ya Bu Mardiah ya, juga Mbak Devi terkait dengan dari karbohidratnya, dari proteinnya. Kita jangan lupa untuk membaca label makanannya, kemudian cara mengolahnya. Lalu disampaikan Mbak Afi juga lemak yang sehat kan Mbak Devi. Nah, tentunya harus diimbangi cairan nggak sih? Oh iya, harus. Penting ya. Cairan itu salah satu untuk menghidrasi tubuh kita ya. Kalau kita kekurangan cairan apa? Jadinya lemas, dehidrasi, nggak fokus belajar, bekerja. Rasanya mau apa-apa kok malas gitu loh, kayak nggak punya kekuatan gitu. Terus pusing juga. Nah, kalau untuk konsumsi cairan itu kan biasanya kita paling bagus air putih ya. Nah, sekarang lagi viral es teh jumbo. Nah,
Iya. Boleh ya minum Boleh sih minum teh, tapi kan jangan berlebihan, takutnya nanti kan dapat meningkatkan resiko anemia, HB-nya menjadi turun kurang dari 12. Kemudian ini memicu adanya apa itu? Eh, HB, Lonjakan gula iya, darah juga ya. gula darah. iya, gula darahnya Iya, juga iya. ini tinggi. Tinggi. Biasanya kan kita beli es teh jumbo nih. Nanti kan nggak tahu gulanya itu udah dicampur apa enggak. Padahal Seberapa takarannya? takarannya nanti kan juga memicu adanya gula darah tinggi atau diabetes mellitus. Oke, iya. Eh, kita kan tadi sudah ngobrol cara memilihnya, cara memasaknya. Nah, kemudian untuk menciptakan suasana ya, kebiasaan makan di keluarga, itu tentunya agak susah juga ya, makanan yang betul. bergizi untuk keluarga, menciptakan suasananya. Nah, itu kira-kira tipsnya apa ya untuk para healthies di rumah? Oh ya, kalau untuk menciptakan suasana itu kan kita hatinya harus seneng dulu ya. Kalau salah satu udah moodnya nggak bagus di dalam keluarga itu takutnya nanti mempengaruhi yang lain seperti itu. Jadi dari kita sendiri juga harus kalau makan bareng-bareng, makanya kan di meja makan ya bareng-bareng bersama suami, bersama anak. Nah itu harus seneng dulu moodnya. Kalau kita moodnya senang kan berarti kita juga menghipnotis diri kita ya, nanti juga makannya jadi lebih banyak, lebih selera seperti itu. Jadi harus menciptakan suasana di keluarga itu jadi mungkin dari kitanya sendiri terlebih dahulu Harus dimulai dari dimulai dari kita biar sendiri. semuanya happy. Iya. Jangan sampai kita memberikan efek negatif semuanya jadi kena negatif seperti itu. Bu Madia, Iya. Bu Madia sebagai seorang kader ya, kader Posyandu, Iya. dan juga terjun langsung ya dalam menyiapkan PMT tadi, PMT lokal ya, berbasis pangan lokal. Kemudian selain itu juga sering melakukan kegiatan kunjungan rumah, kemudian memberikan edukasi ke ibu balita yang lainnya, seperti itu. Juga harus sebagai ibu dalam keluarga. Nah, itu ada nggak tantangannya, Bu? Ya pasti ada ya Bu, itu ya tantangannya itu yang sering saya alami itu tantangannya yaitu masalah waktu, karena kita terbentur waktu kadang kita carinya itu yang super cepat gitu ya, kadang harusnya kan mungkin ayam bisa kita olah dengan cara dikukus, direbus itu kan lebih sehat ya, tapi karena kebentur waktu itu seringnya itu digoreng aja karena ya biar cepat kita goreng aja, padahal dengan digoreng itu kan efeknya juga nggak bagus ya gitu loh. Iya, tantangannya salah satunya itu. Selain itu Bu, kalau misalnya kan Bu Mardiah sebagai kader kan akan memberikan edukasi, mencontohkan ke ibu balita atau ke masyarakat. Nah, itu dalam hatinya bagaimana rasanya? Pengennya sukses di dalam itu juga? Sukses juga sih, iya betul. Harusnya saya pengen ini harus ibu-ibu mau melaksanakan 100%, pengen saya gitu. Oh iya. Iya. Masih punya balita nggak di rumah? Alhamdulillah sekarang udah lulus ya anak saya. Dulu juga itu sih pernah saya kan anak saya juga itu udah lulus balita semua. Oh sudah. Iya. Oh iya. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, lulus ya. alhamdulillah. Iya. Nah, kan sekarang itu Bu, apa ya? Sering nggak lihat di pinggir jalan dengan mudah kita dapatkan makanan-makanan yang kita inginkan tadi. Iya. Nah, pernah nggak jenengan mempunyai pemikiran untuk apa ya terkait dengan makanan-makanan yang tadi berpemanis, yang instan gitu? Ya pernah tergambar juga ya, kadang pas lewat di pinggir jalan itu ya Pengen. kan iya pengen itu loh sederetan ya Pasti pengen. ya kan pinggir itu kan banyak makanan instan tuh ya. Nah jadi kita pengen nyoba juga, itu kayaknya enak, saya pengen nyoba gitu juga. Iya pasti itu Pengen. Nah, ini mumpung ada ahlinya ya. iya. Sobat Healthy tahu, Bu Mardiah juga semakin yakin kalau pas terbersit keinginannya untuk makanan-makanan yang instan, kemudian mempunyai kadar gula yang tinggi, itu bagaimana? Baik nggak itu untuk kesehatan? Iya. Kalau kita biasanya tuh kalau makan sembarang lihat jajanan ya Allah kayak cimol, cilok, seblak, ya pengen juga gitu ya.
walaupun kita ahli gizi tapi Iya. kita manusia ya. Jadi terkadang juga pengen makan makanan yang seperti itu, tapi ya ingat kembali, tapi di dalam itu banyak banget natriumnya, apalagi makanan instan kan tinggi banget natriumnya yang dapat memicu hipertensi, terus Iya. ini juga apa penyakit jantung seperti itu. Terus di makanan instan juga banyak lemaknya, dan lemaknya itu lemak jenuh bukan lemak Kalau sehat. jenuh itu berarti nggak mau berikatan dengan yang lain. Iya, seperti itu yang dapat memicu penyakit kanker seperti itu. Nah, kalau saya pengalaman ya kalau seperti itu istighfar, astagfirullah gitu. Ya, tapi kan terbesit kembali ya. Jangan lewat situ lagi. Iya. Nah, tapi kan ini ya, maksudnya kita kan harus menanamkan kesadaran ya, dari kesadaran akan pentingnya kesehatannya. Jadi kalau memang melewati ada godaan seperti itu, nah yang pertama itu harus ditanamkan kesadaran kita sendiri bahwa makanan itu makanan yang tidak sehat bagi kita. Jadi ingat lagi efeknya, kemudian Jangan ingat enaknya aja. iya, jangan enaknya aja, efeknya itu bagaimana. Nah, nanti kalau kita udah sadar akan pentingnya kesehatan, insya Allah kita akan bisa menahan godaan-godaan tersebut. Seperti itu. Makanya pentingnya edukasi, penyuluhan, terus seperti kita ya Bu ya ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Nah, itu salah satu tujuannya untuk mengingatkan masyarakat bahwa makanan yang bergizi itu lebih sehat daripada makanan-makanan yang jajan sembarangan yang nggak tahu nilai gizinya bagaimana kayak gitu. Jadi memang kalau untuk kita sendiri ya dari kita nanti bisa mempengaruhi yang lain juga kayak gitu ya. Harus punya Pendirian. tekad yang kuat harus ngumpet biar gitu kita bertahan dari godaan-godaan yang tidak sehat seperti itu. Iya. Nah, sekarang untuk kita ya di era sekarang ini kan tantangan malnutrisi ganda ya atau double burden gitu ya. Untuk malnutrisi itu masih akan terus berlanjut ya. Bahkan sampai nggak tahu kapan. Mungkin sampai 2025 ini pun juga masih berlanjut dengan adanya stunting, kemudian kasus obesitas yang juga semakin meningkat gitu ya. Di satu sisi juga ada peningkatan jumlah anak yang kekurangan gizi karena pola makannya ini yang buruk ya, pola makan yang buruk. Kemudian kalau mengenai akses untuk mendapatkan makanan yang sehat pun saya rasa tidak begitu besar ya, karena sekarang semuanya gampang dengan harga yang terjangkau mudah didapatkan. Nah, di sisi lain obesitas juga menjadi masalah yang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar ya. Kemudian dengan hal seperti ini bagaimana menanggapinya untuk Mbak Devi sama Mbak Afi? Oh iya, betul. Ternyata masalah itu ternyata tidak melulu dengan gizi kurang aja. Overweight, obesitas itu juga merupakan masalah gizi yang perlu kita waspadai gitu nih. Untuk obesitas lah, taruhlah kita obesitas. Tidak melulu anak gendut itu sehat. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dulu di Bu Madia mungkin juga di posyandu gitu juga. Iya. Kadang ibu-ibu itu merasa kalau anaknya gendut itu sehat. Lucu gitu ya. Memang lucu sih sebenarnya, tapi kasihan juga gitu ya. Takutnya nanti ada penyakit degeneratif di kemudian hari seperti itu. Nah, itu makanya kita perlu edukasi dulu ke masyarakat. Makanya ada edukasi, penyuluhan, itu tak henti-hentinya adalah untuk menghindari malnutrisi ini. Nah, itu kita mulai dari diri kita sendiri, apalagi kita sebagai ibu ya, sebagai ibu, sebagai kita yang mengolah dapur. Nah, itu kita perlu contohkan dulu. Nah, sebagai manajernya. Nah, manajer di keluarga kita sendiri ya. Kita yang perlu memberikan contoh. Nah, misalkan kita apalagi yang masih punya balita nih ya, kita harus memberikan contoh bahwa makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan instan itu tidak baik. Kita juga jangan makan makanan itu di depan anak-anak kita gitu. Kita tidak mau anak kita makan ciki tapi kita makan ciki di depan anak kita, itu kan salah ya. Jadi memang kita sendiri juga harus perlu ilmu lagi, kita harus perlu gali lagi ilmunya sampai mana nih kita boleh apa, yang tidak boleh apa, seperti itu. Untuk gizi kurang ternyata di masyarakat itu ya Bu Puri dan Mbak Devi, Bu Madia, ternyata memang pola asuh. Nah, pola asuh sebenarnya keluarganya itu mampu, yang dimakan juga bergizi. Yang dimakan juga bergizi, tapi pola asuhnya yang masih kurang. Banyak sekali ditemui
adalah pola asuhnya yang masih kurang. Kadang masih, misalkan anak itu kan sekarang cenderung dititipkan atau entah itu disekolahkan atau sama yang ngomong gitu ya, itu nanti yang penting anak itu diem. Nah, mau dia makan makanan sembarangan, kadang ada yang nggak peduli gitu. Nah, itu awal mula pencetus gizi-gizi kurang tuh di situ sebenarnya. Kalau saya sempat berpikir juga, mungkin tips juga untuk healthy di rumah. Jadi kalau misalnya punya anak balita, gitu ya, kalau waktunya makan kan harus makan. Iya, betul. Nah, yang terjadi di masyarakat itu biasanya anak nggak mau makan karena dia sudah kenyang dengan jajan. Iya, betul. Benar nggak? Iya, betul. Seperti itu. Nggak dibelikan, takut nanti nangis, terus dikatain sama tetangga yang enggak gitu ya. Jadi kenyangkan anak dulu dengan makanan yang bergizi, baru boleh jajan sebagai rewardnya. Tentunya nanti otomatis jajannya juga akan banyak. Betul nggak? Karena sudah kenyang. Sudah kenyang. Ya. Beda kalau anaknya jajan dulu baru makan, tentunya terus makannya nggak enak. Nggak mau makan, gitu ya. Jadi untuk memilih makanan bergizi ini adalah investasi jangka panjang, betul nggak? Bagi kesehatan keluarga. Jadi dengan pola makan yang tepat, kemudian keluarga dapat terhindar dari resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian hipertensi, obesitas, yang saat ini kita lihat prevalensinya itu semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Nah, di Hari Gizi Nasional yang ke-65 ini merupakan momentum untuk mengingatkan setiap keluarga bahwa kesehatan dimulai dari dapur. Gitu. Jadi kita mari bersama-sama Sobat Healthies dan tentunya sahabat-sahabat saya di sini juga untuk Bu Mardiah ya, untuk kita bersama-sama menciptakan generasi yang sehat dan kuat melalui pilih makanan bergizi untuk keluarga yang sehat. Gitu ya. Mungkin ada pesan-pesannya yang akan disampaikan Mbak Afi, Mbak Devi? Iya, pesan-pesan ya untuk ibu-ibu semuanya, dan bukan ibu-ibu aja sih, untuk semua masyarakat. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi ya, agar keluarga kita itu sehat, kemudian berenergi, kemudian produktif. Tapi bukan hanya dari makanannya saja ya. Jadi kita harus juga mengatur pola hidup. Jadi bukan hanya pola makan, tapi pola hidup bisa dari aktivitas fisik, olahraga minimal 30 menit dalam sehari, biar tubuh kita sehat, bugar, berenergi, seperti itu. Kemudian tadi minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian cairannya harus dipenuhi juga, bukan hanya dari makanannya juga. Kemudian ini harus memantau berat badannya juga. Nah, itu harus ya. Jangan sampai kita udah terlena dengan makanan-makanan kita, entah kita nggak tahu itu sudah sesuai dengan gizi seimbang apa enggak, tiba-tiba besoknya naik berat badannya lagi. Kemudian ini cuci tangan. Nah, itu penting ya. CTPS-nya harus dilakukan juga sebelum kita makan, kemudian sebelum kita setelah kita makan, sebelum kita tidur, seperti itu. Nah, mungkin harus dijaga pola makan dan pola hidupnya agar tubuh kita tetap sehat. Ya, Mbak Afi mau menambahkan? Mau menambahkan sedikit saja sih sebenarnya Bu Puri. Lebih baik melihat anak menangis karena dia tidak mendapatkan makanan yang diinginkan daripada melihat anak menangis karena dia merasa kesakitan. Keren. Ya. Bu Mardiah, ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Healthies di rumah? Ya, semoga mulai hari ini dan seterusnya kita bisa menerapkan pola pemberian makanan bergizi untuk keluarga kita ya. Dengan cara apa? Kita terapkan mulai dari keluarga kita sendiri, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Afi, kemudian Mbak Devi dan Bu Mardiah. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kata-kata hari ini. Sehat itu mahal, dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri, kemudian rumah sakit terbaik itu adalah dapur, dan penunjang terbaik untuk kesehatan adalah olahraga dan tidur, serta obat terbaik itu adalah makanan yang sehat. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu di podcast Dinas Kesehatan selanjutnya, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk Sobat Healthies di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.